Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi selanjutnya pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang sebaran penarikan sampel. Ya, jadi di materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pakai di metode statistika. Ya, yang saya ajarkan sekarang di sini adalah teori di belakang statistik-statistik yang kamu manfaatkan di metode statistika. Jadi sewaktu di metode statistika kalian diberi data, ya, data di situ ada angka-angka. Nah di sini di StatMat ya, data yang ada angkanya itu tadi berubah sementara menjadi random variabel acak yang angkanya belum diketahui. Jadi di sini berupa variabel dianggap punya distribusi ya yang sebetulnya juga digunakan sewaktu kalian melakukan analisis di metode statistika. Di situ diasumsikan distribusinya normal kebanyakan ya. Tapi pada dasarnya masih banyak distribusi yang lain yang bisa dipakai ya. Tapi di sini sementara saya bunyikan secara umum dulu bahwa Y1 sampai YN itu variabel acak yang menyebar sama dan saling bebas. Artinya distribusinya Y1 dengan Y2 itu sama dengan Y3 sampai dengan YN, dan yang terjadi pada Y1 di Y2 sampai dengan YN itu tidak saling mempengaruhi, saling bebas. Sifat kebebasan ini nanti mempermudah kita dengan hukum-hukum kebebasan yang sudah saya jelaskan di awal ya. Dari sifat peluang bersama adalah perkalian dari peluang marginal masing-masing itu bisa kita terapkan di sini ya. Jadi di sini nanti variabel acak ini kita anggap sebagai hasil pengamatan ya, atau dari percobaan berupa sampel berukuran N yang berasal dari populasi dengan sebaran tertentu ya. Jadi kamu mengambil sampel, so dari situ sampel-sampel tadi sebanyak N individu diamati karakternya, pengamatan ya, atau dilakukan percobaan di situ sehingga menghasilkan hasil amatan yang dinotasikan sebagai random variable Y1 untuk pengamatan pertama, individu pertama, sampai dengan YN untuk individu yang ke N. Nah, sampel ini tadi berasal dari populasi dengan variabel-variabel yang mempunyai distribusi tertentu. Nah, parameter adalah sifat dari populasi yang tidak diketahui, itu sudah kalian kenal ya. Jadi dari populasi tertentu diambil sampel, sampel itu kita amati sifatnya, dinamakan dengan Y1 sampai YN. Nah, dari informasi Y1 sampai YN ini kita berusaha mengambil kesimpulan tentang sifat populasi ya. Parameternya itu tadi berusaha diungkap berdasarkan hasil pengamatan Y1 sampai YN. Nanti Y1 sampai YN itu diolah ya. Nanti hasil pengolahannya disebut sebagai statistik. Statistik sebagai penduga sampel. Nah, statistik ini tadi sudah saya sebut ya, hasil pengolahan dari hasil pengamatan-pengamatan sampel tadi ya. Jadi pada sampel Y1 individu 1 sampai individu N, kamu amati variabel Y pertama sampai Y yang ke N, itu angkanya diolah, maka angka-angka tadi bisa saja dipakai untuk menduga parameter atau yang disebut sebagai statistik. Yang paling sering dipakai ini angka-angkanya dijumlah dibagi N. Lihat di sini saya sudah mulai ganti notasi. Kalau yang tadi kan notasi variabel Y1 sampai YN, di sini sudah ganti notasi Y kecil karena yang dipakai adalah hasil pengamatannya, data yang dipakai di sini ya. Di jumlah dibagi N, atau kalau mau menghitung ragam, kamu biasanya butuh jumlah Y kuadrat dibagi N ini ya. Nanti ada lagi bentuk fungsi yang lain selain itu ya, tapi yang paling terkenal di sini adalah jumlah rata-rata atau jumlah kuadrat ya, kuadrat tengah kuadratnya dibagi N, kuadrat tengah. Ini yang paling sering dipakai ketika kalian berhadapan dengan pengamatan yang berasal hasil pengamatan sampel yang berasal dari populasi tertentu. Ini ilustrasi saya. Jadi itu tadi cerita ada satu populasi, kemudian dari populasi itu misalkan setiap peneliti mengambil sampel sendiri-sendiri, yang pastinya ya, misalkan sampel pertama itu nanti diamati Y1 sampai YN.
Sampel kedua juga diamati Y1 sampai YN, sama diamati karakternya itu bisa apapun ya. Jadi misalkan populasinya ini mahasiswa UB, sampelnya ya ambil 10 sampel mahasiswa random. Ya, nanti dari 10 mahasiswa yang terambil ditanya IPK. Ya, ini sampel pertama itu misalkan saya yang mengambil. Sampel kedua misalkan salah satu dari kalian yang mengambil. Dan seterusnya sampai nggak tahu orang keberapa, peneliti keberapa juga mengambil sampel dari mahasiswa UB. Yang pastinya walaupun sampelnya sama-sama berukuran 10, sama-sama IPK yang ditanya, ya, ini nanti nggak akan pernah sama. Apa yang terjadi di sampel 1 itu pengamatannya tidak sama dengan yang di sampel 2 karena individu yang tersampel di sampel 1 juga tidak akan sama dengan individu yang terambil di sampel 2 sampai sampel yang ke M, katakan yang orang peneliti ke 50 gitu ya. Tidak akan pernah sama ya. Jadi Y1 sampai YN di sampel pertama nantinya juga tidak akan sama dengan sampel kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, padahal tadi Y1 sampai YN ini kan mau diolah angkanya menjadi suatu statistik, gitu ya. Jadi di sini keywordnya sampel tidak akan pernah sama dari satu percobaan ke percobaan yang lain. Kemudian nilai pengamatan di sini juga tidak akan pernah sama dari satu sampel ke sampel yang lain. Karena ini nanti mau dipakai untuk menghitung statistik. Nah, statistik ini nantinya juga tidak akan pernah sama. Ya, yang akan membentuk sebaran tersendiri. Jadi random variabel itu tadi kan juga ceritanya setiap variabel tidak akan pernah sama nilai realisasinya dengan variabel berikutnya. Ya, dengan realisasi berikutnya kita nggak pernah tahu berapa nilainya, random sifatnya. Jadi nilainya berbeda-beda tapi membentuk sifat tersendiri namanya sebaran. Ya, jadi selama nilai statistik ini tidak diketahui, ya, maka statistik itu berupa variabel yang juga sifatnya acak. Acaknya ngikut dari sifat sampel yang sampel acak itu tadi. Ya, juga merupakan variabel acak dengan distribusi sendiri. Nah, distribusinya apa? Itulah makanya kemarin kita belajar menurunkan sebaran variabel yang merupakan fungsi dari variabel acak yang lain. Tadi sudah saya kenalkan di depan, statistik itu fungsi dari Y1 sampai YN. Ya, kalau sebelumnya kalian belajar metode fungsi sebaran, U fungsi dari Y. Kemudian masuk ke metode pembangkit momen, U atau Z itu jumlah dari X dan Y gitu misalkan. Nah, sekarang kita bergerak lebih banyak. Jadi yang dipakai tidak hanya satu atau dua variabel, bahkan N variabel. Jadi nanti ya metode-metode yang sudah saya ajarkan sebelumnya akan dipakai untuk menurunkan sifat statistik. Karena statistik itu merupakan fungsi dari variabel acak. Variabel acaknya nanti akan diketahui sifat fungsinya, akan diketahui sebarannya. Sama seperti ketika kamu mempelajari sebaran dari U, harus tahu sebarannya Y dulu gitu. Jadi di sini sebaran Y diketahui, nanti statistik yang merupakan fungsi dari Y1 sampai YN akan diturunkan sebarannya. Namanya sebaran penarikan sampel, sampling distribution. Sebaran penarikan sampel dan metodenya pakai metode yang diajarkan sebelumnya. Di sini mungkin sebagian besar yang saya ajarkan ke kalian akan menggunakan sifat fungsi pembangkit momen. Ya. Oke, jadi ini contoh yang pertama, bukan contoh, teori yang pertama. Kita asumsikan Y tadi berasal dari populasi yang menyebar normal. Parameternya masing-masing ini, Y1 sampai YN ini masing-masing memiliki parameter mu dan sigma yang sama. Jadi bunyinya IID, ya, identically independently distributed Y1 sampai YN dengan parameter semuanya sama-sama memiliki parameter nilai tengah mu dan parameter ragam sigma kuadrat, ya. Akan dibentuk statistik rata-rata. Rumusnya begini, ya. Nah, statistik ini secara teori karena dia berasal dari Y yang berdistribusi normal, maka statistik ini, seperti cerita saya tadi ya, karena dari satu sampel ke sampel yang lain itu rata-ratanya tidak akan pernah sama. Dia memiliki distribusi
penarikan sampel, bunyinya sama-sama normal, bedanya di sini hanya pada ragam. Ragam di sini sigma kuadrat, di sini sigma kuadrat per N. Jadi diingat-ingat, Y bar, kalau Y-nya sebaran normal, Y bar juga mempunyai distribusi normal. Mu yang sama, ragam berbeda, di sini ada unsur per N. Dari mana sifat itu? Akan saya tunjukkan dengan memanfaatkan sifat fungsi pembangkit momen. Ini yang saya taruh di sini adalah fungsi pembangkit momen dari YI. Belum Y bar, ini masih mau dicari Y bar nih. Masih ingat ya materi minggu lalu. YI berdistribusi normal, fungsi pembangkit momennya berbentuk E pangkat, parameter mu ada di koefisiennya T, plus sigma kuadrat per 2 ini ada di T kuadrat. Ini rumus dari fungsi pembangkit momen sebaran normal. Nah, padahal ya Y bar tadi bunyinya adalah di jumlah Y-nya dibagi N. Atau boleh saya tulis begini ya, 1/N kali Y1. Ya, boleh juga kan, sama aja. Saya tulis 1/N kali 1 plus 1/N kali 2 sampai dengan 1/N kali YN, sama aja. Jadi kalau saya bunyikan AI sama dengan 1/N di sini, maka rata-rata juga bisa dinyatakan dalam bentuk sigma AI. Oke. Teorinya, kalau masih ingat, kalau kita punya dua variabel U, katakan V plus W. Fungsi pembangkit momennya U itu nanti adalah perkalian dari fungsi pembangkit momen V dengan fungsi pembangkit momen W. Kalau di depannya ini ada pengali A, A-nya nanti masuk ke sini. Ada pengali B di sini, B-nya masuk ke sini. Ya. Jadi ikut domainnya, ya. Nah, sekarang saya punya tidak hanya dua, ini kan dua variabel saja. Saya punya N variabel, masing-masing depannya ada pengali. Yuk. Jadi variabel saya adalah variabel Y1 sampai YN. Y1 sampai YN, depannya masing-masing ada pengali 1/N, 1/N, 1/N. Dan seterusnya sampai N. Nah, saya bisa terapkan rumus yang tadi, kan saling bebas, boleh dikalikan. Jadi fungsi pembangkit momennya Y rata-rata itu adalah fungsi pembangkit momen Y pertama dikalikan dengan fungsi pembangkit momen Y kedua sampai fungsi pembangkit momen Y yang ke N, tapi daerah asalnya masing-masing 1/N kali T. Karena di sini ada pengali 1/N, 1/N. Itu karena saling bebas. Kemudian sifat sama itu mempermudah lagi. Kamu nggak usah tuliskan Y1, Y2, langsung Y. Kamu tuliskan. Jadi di sini MY, 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 dan seterusnya. Karena bendanya sama, dikali-kalikan terus, banyak N suku, maka inilah yang kamu peroleh. MY, daerah asalnya 1/N kali T, 1/NT, pangkat N. Nah, tinggal yang ini, punyanya MY tadi, kamu masukkan ke sini, kamu substitusikan ke sini sebagai fungsi MY, ya, jangan lupa di luar pangkat N. Nah, hasilnya tinggal kamu sederhanakan pangkat, ya. Jadi kalau E pangkat mu, oh ya, sorry, sebentar. Ini kenapa jadi begitu? Beda kan dari yang atas? Bisa saya elaborasi sebentar. Kalau yang di atas, ini kan menggunakan T saja. Di sini daerah asalnya harus 1/N T. Makanya di sini jadi mu 1/N T. Dan yang belakang, sigma kuadrat per 2 ini sudah paten. Yang T kuadrat diganti T/N, tapi jangan lupa juga dikuadratkan. Sehingga hasil yang ada di sini, ya sebelum dipangkatkan N, itu adalah pengolahan dari bentuk T yang sudah diganti 1/N. Ya, mu kali 1/NT plus sigma kuadrat per 2 T kuadrat per N kuadrat. Pangkat N. Nah, baru di sini pangkatnya dibereskan. E pangkat mu 1/N. Pangkat N berarti dikali N. Ya. Kemudian yang sigma kuadrat per 2 T kuadrat per N kuadrat juga dikali N. Nah, nanti
N saling menghilangkan di depan, di suku T, ini ada T-nya ya, suku T, dan di belakang hilang 1 pangkatnya. Ya, sehingga lebih sederhananya nanti jadi seperti ini. Nih, N-nya, coret, coret, ini coret 1 dengan sini dipangkat ya, lupa ini belum saya kalikan satu persatu. Hasilnya tinggal mu T di suku yang pertama, yang di belakang tinggal sigma kuadrat per 2N kali T kuadrat. Nah, ini sudah bentuk terakhir dari fungsi pembangkit momen rata-rata Y. Ya. Sekarang tinggal bandingkan dengan miliknya sebaran normal. Ya, ini saya kembalikan ke bentuk E pangkat ya. Eksponen dalam kurung itu sama dengan E pangkat. Saya kembalikan ke bentuk E pangkat. Saya bandingkan. Ya, kamu lihat di situ. Strukturnya sama persis. Bagian pangkat yang suku pertama sama. Pangkat suku kedua ada sigma kuadrat, T kuadrat per 2 di sini juga per 2. Tambahannya di sini adalah per N saja. Ya, jadi kalau saya bandingkan sama dia ada suku T kuadrat, koefisiennya T sama-sama mu, koefisien T kuadrat saja yang berbeda di situ. Untuk yang pertama hanya sigma kuadrat per 2, yang kedua ada sigma kuadrat per 2N. Yang disebut sebagai ragam tanpa mengikutkan per 2. Tanpa mengikutkan per 2, dihilangkan per 2-nya, maka kalian akan memperoleh ragam dari Y bar yang di fungsi pembangkit momennya seperti ini. Oke, jadi mu-nya sama, ragamnya sigma kuadrat per N. Suku 2-nya tidak diikutkan karena sama seperti yang ini ya. Yang ini kan ragamnya sigma kuadrat, nggak pakai setengah. Jadi di sini ragamnya sigma kuadrat per N, juga tidak menggunakan setengah. Oke, jadi sebaran dari rata-rata adalah normal juga. Hanya saja di situ ada perbedaan ragam, ragamnya lebih kecil karena harus mengakomodir ukuran sampel. Makanya semakin besar ukuran sampel, ya, maka ragamnya akan semakin kecil nanti. Ya. Dari sampel satu ke sampel yang lain lebih banyak mirip-miripnya nanti kalau pengamatannya semakin besar. Ukuran sampelnya semakin besar. Sekarang dari sifat ini, ya, kamu ingat sewaktu pembakuan, ya, mendefinisikan normal baku. Jadi ada Y, normal, mu, sigma kuadrat. Kamu bisa menurunkan pembakuan dari Y ini dengan cara mendefinisikannya sebagai variabel Z, Y dikurangi mu, dibagi simpangan baku. Oke. Sekarang, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi ini nanti namanya distribusi normal, tapi nilai tengahnya 0, ragamnya 1. Hal yang sama bisa kamu lakukan. Kuncinya ada pada mengurangi variabel dengan mu, hasilnya dibagi simpangan baku. Variabelmu di sini Y. Ya. Sekarang terapkan itu di variabel Y bar. Y bar dikurangi. Di sini mu nilai tengahnya tetap sama mu-nya per. Pembaginya sekarang kalau tadi hanya akar sigma kuadrat, sigma, di sini menjadi akar sigma kuadrat per N. Atau dalam kata lain gini. Ya. Apa distribusi dari pembakuan itu sama? Tetap kan ini pembakuan. Ya, tetap akhirnya menghasilkan normal baku. Cuman normal bakunya berlaku bagi variabel asalnya Y rata-rata. Bukan normal baku yang asalnya Y normal biasa. Y yang single observation yang hanya satu variabel. Itu asalnya dari Y bar, ya. Bedanya di sini yang dari satu pengamatan saja itu sigma, yang berasal dari rata-rata punya sigma per akar N. Rumus ini sering kamu pakai sewaktu menguji nilai tengah dengan statistik uji Z. Ini rumus yang selalu kamu pakai sewaktu menguji mu. Ya, dan hasilnya nanti dibandingkan dengan tabel normal baku. Ya, karena ini ya menghasilkan pembakuan ini menghasilkan sebaran normal 0,1. Ya, jadi statistik ini
berdistribusi normal bagi. Ini statistik namanya. Kemarin kamu mengenalnya sebagai statistik uji Z. Ya, statistik hitung Z hitung bunyinya Z hitung. Oke. Ya, ini adalah contoh pemanfaatan sifat tadi. Jadi saya mempunyai sampel berukuran 9 ya. Y1 sampai Y9 pengamatannya. Yang pengamatan Y1 sampai Y9 yang dianggap sampel tadi dianggap berasal dari distribusi normal, populasi dengan sebaran normal. Parameternya mu tidak diketahui, tapi sigmanya diketahui sama dengan 1. Nah, di situ diberi pertanyaan dari informasi tadi, ya, berapa peluang bahwa rata-rata 9 angka ini tadi menyimpang tidak lebih dari 0,3 satuan dari nilai tengahnya. Ya. Pertanyaan peluang itu nanti bisa kalian terjemahkan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk notasi. Sementara biarkan dulu saya tuliskan dulu apa yang diketahui di sini. Yang pertama, YI berdistribusi normal mu, 1. Ragam 1 kuadrat ya 1 ya. Ini 1 sampai 9. Rata-rata sampel rumusnya seperti ini, biasa. Nah, informasi ini bisa kita pakai untuk menurunkan sifat Y rata-rata. Karena pertanyaan ini hubungannya dengan rata-rata. Peluang rata-rata. Kalau bicara tentang peluang, berarti kamu harus tahu sebarannya apa dari variabel yang dimaksud. Variabel yang dimaksud adalah rata-rata. Jadi di sini ya, sebelum menentukan ini apa, berapa besarnya ya, kuncinya harus diketahui dulu rata-rata itu mempunyai distribusi apa. Dan di teori yang saya jelaskan barusan itu sudah ada hasilnya bahwa rata-rata juga berdistribusi normal dengan mu yang sama. Hanya saja di sana di teori tersebut dibilang ragam memiliki perbedaan, tapi tetap membawa ragam dari populasi yang tadinya bernilai 1, sekarang menjadi 1/9. Ingat, rumusnya sigma kuadrat per N kan tadi. Di bar itu berdistribusi normal dengan nilai tengah mu ragam sigma kuadrat per N. Di sini sigma kuadratnya 1, N-nya 9. Maka hasil inilah yang kita peroleh. Pertanyaan tadi baru kita terjemahkan ya. Rata-rata dari 9 nilai tadi menyimpang tidak lebih dari 0,3, kurang dari 0,3 satuan, tapi dibunyikan dari nilai tengah. Simpangan dari nilai tengah itu kan berarti selisih. Ya, selisih dari nilai tengah, nah, cuman selisihnya itu bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Ya, bisa Y-barnya bisa lebih besar dari mu atau lebih kecil dari mu, sehingga lebih besar lebih kecil tadi itu saya wakili dengan tanda harga mutlak ya. Di pertanyaan tadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa peluang adalah peluang bahwa harga mutlak dari selisih rata-rata Y-bar dan parameter mu itu tidak lebih dari 0,3 ya. Selisihnya tidak lebih dari 0,3. Yang dicari adalah simpangan atau selisih dari rata-rata dengan nilai tengah mu. Nah, kalau sudah begini ya, supaya harga mutlak ini bisa kita olah secara teori, harga mutlak tadi menyatakan bahwa ya bisa dirubah pernyataannya dalam bentuk begini, bahwa Y bar min mu itu bisa di antara minus 0,3 sampai plus 0,3. Ini sudah teori di matematika ya, di matematika kalkulus, bahwa harga mutlak itu untuk menghitungnya bisa pakai kuadrat atau dibuat angka minus dan plus ya, plus minus. Nah, sampai sini gimana mengerjakannya ya? Kamu bisa saja menengok pada sifat yang lain yang tadi saya jelaskan barusan. Ya, untuk ke arah perhitungan peluang, maka kalian harus memanfaatkan sebaran peluang yang sudah tersedia, yang mudah untuk diaplikasikan. Kalau ini masih ada unsur Y bar min mu, mu-nya pun tidak diketahui. Ya, jadi kalau mau pakai integral normal biasa pun bisa sebetulnya, tapi masih ada mu yang tidak diketahui di sini. Ya, jadi kalau mau pakai integral
ini dirubah dulu seharusnya. Jadi min 0,3 plus mu kurang dari y bar kurang dari 0,3 plus mu. Pakai rumus fungsinya y bar, kan y barnya normal tadi ya. Fungsi dari y bar, dy bar, ini batas bawahnya min 0,3 plus mu sampai 0,3 plus mu. Saya sih tidak mau pakai rumus ini, ya, karena fungsi distribusi normal sendiri sudah cukup rumit untuk diintegralkan, ya. Ya, bagaimana mengakalinya? Jangan pakai konsep integrasi. Sebetulnya konsepnya tetap sama, tapi kita bisa memanfaatkan tetap integrasi, konsepnya tetap integrasi, tapi kita bisa memanfaatkan jika sudah ada tabel lah, sudah ada sifat tertentu lah yang menghindarkan kita dari pemanfaatan integral. Apa? Ini kalau kalian kenali kan sudah menyerupai pembakuan, ya, di pembilangnya saja. Kalau mau komplit pembakuannya harus dibagi simpangan baku. Nah, ketika kalian memanfaatkan sifat pembakuan, ya, dikurangi mu sudah dikurangi mu. Yang belum hanya dibagi simpangan baku. Simpangan bakunya di sini bisa kamu cari infonya dari informasi yang tadi, bahwa ini y bar, nilai tengah mu, ragamnya 1/9. Simpangan bakunya berarti nanti akar 1/9. Tapi di sini masih saya tulis lengkap. Yang dibagi simpangan baku itu tidak hanya di suku tengah, tapi juga yang di kiri dan di kanan. Ya, kiri min 0,3 dibagi 1/3 kan ini jatuhnya. Yang tengah namanya saya ganti jadi normal sebaran z, variabel z. Variabel z yang kurang dari sama dengan yang batas kanan ini juga sama-sama 0,3 dibagi 1/3, yang akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini kalau kamu mau menggunakan tabel bisa, tidak harus menggunakan integral. Integralnya ya sama aja sebetulnya itu. Integral min 0,9 sampai plus 0,9 fz kali dz. Kalau mau sebenarnya gitu. Bisa aja ini pakai integral min 0,9 sampai plus 0,9 fz dz seharusnya. Tapi ya buat apa kita menggunakan ini kalau sudah ada tabel normal baku. Jadi pada tabel normal baku bisa kamu cek sendiri. Itu tergantung tabel yang kamu punya. Jadi saya menggambarkannya, ini min 0,9, batas kiri, ini Z ya. Ini plus 0,9, batas kanan, tengah-tengahnya 0. Yang kita cari itu 0,6138 itu posisinya di tengah-tengah sini. Saya tidak tahu versi tabelmu seperti apa, yang jelas itu di kirinya di sini 0,1, yang di kanannya 0,0 belum diketahui. Yang kamu hitung justru yang di tengahnya. 0,9 saya bayangkan terlalu besar ini. Maaf, gambarnya saya revisi. 0,9 itu lebih dekat ke tengah ya. Makanya peluangnya 0, itu sebetulnya karena ini gambar saya tadi kurang realistis. Ini distribusi normal, ini 0, tengah-tengahnya min 0,9 itu ya lebih ke tengah, di sini plus 0,9. Jadi yang sama dengan 0,6 itu luas yang ini. Ya. Oke, cek di tabel sebaran normal baku. Sekarang teori berikutnya yang berhubungan dengan jumlah kuadrat sebaran normal baku. Tadi berhubungan dengan rata-rata, ya, lebar. Sekarang berhubungan dengan jumlah kuadrat dari variabel normal baku. Oke, jika kamu lihat di sini, Y-nya sama-sama seperti tadi, masing-masing berdistribusi normal yang sama dan saling bebas. Samanya dalam aspek parameter, sama-sama mu dan sigma kuadrat, saling bebas. Tapi yang dipakai bukan Y asli. Yang kita pakai nanti di sini adalah Z-nya, hasil pembakuan. Jadi sudah saya kurangi mu dibagi sigma. Ya. Nah, sekarang sebaran yang dimaksud ini adalah jumlah kuadrat sebaran normal baku. Jadi ini variabel Z ini menyebar normal baku. Saya jumlahkan, saya kuadratkan sebelumnya, kuadratnya masing-masing, keseluruhan dari Z kuadrat itu saya jumlah.
ya. Sedangkan yang di kanan ini hanya memindahkan saja notasi ini ke sini, dilengkapi dengan kuadrat yang hasilnya masing-masing dikuadratkan, kemudian secara keseluruhan dijumlah. Teorinya menyatakan bahwa jumlah kuadrat dari Z ini akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas n. N adalah ukuran sampelnya, ya. N adalah ukuran sampelnya. Dari mana teori itu? Bisa saya buktikan, ya. Jumlah ZI kuadrat berdistribusi chi kuadrat n itu dengan memanfaatkan yang hasil kalian pertemuan sebelumnya, yang membuktikan bahwa kalau U sama dengan Z kuadrat, padahal U-nya Z-nya itu normal baku, maka U berdistribusi chi kuadrat 1. Itu yang teori minggu lalu. Ya, kita punya U sama dengan Z kuadrat. Z-nya sudah diketahui distribusinya normal 0,1. Maka dengan fungsi pembangkit momen kita berhasil turunkan bahwa U berdistribusi chi kuadrat 1. Padahal U di sini kan Z kuadrat, ya. Nah, dengan fungsi pembangkit momen yang chi kuadrat 1, seperti ini fungsinya. Nah, sekarang dijumlah. Ini Z1 kuadrat tambah Z2 kuadrat dan seterusnya sampai N, dinamakan dengan V. Sifat yang sama yang seperti tadi waktu kita menghitung rata-rata, mencari fungsi pembangkit momennya rata-rata. Di sini kita juga bisa terapkan sifat yang sama. Sifat yang sama bahwa fungsi pembangkit momen V adalah perkalian dari fungsi pembangkit momen Z1 kuadrat, Z2 kuadrat sampai dengan Zn kuadrat yang sudah diketahui di sini. Ya, sama. Nggak usah dibedakan, ini indeks 1, 2 sampai N nggak usah dibedakan. Makanya di sini saya tuliskan, ya, itu semua sama barangnya, tinggal dipangkatkan N. Ini infonya dari sini. Oke. 1 min 2T pangkat N setengah dipangkatkan N. Hasilnya fungsi pembangkit momen yang berbeda pangkat saja dengan yang ini. Ya, sehingga kalau 1 ini tadi derajat bebas, chi-square di sini mestinya juga chi-square. Bedanya hanya pada derajat bebasnya saja. Oke, itu min setengah dan min N per 2. Jadi kalau pangkatnya min setengah itu miliknya chi-square 1. Kalau pangkat min N per 2, maka jumlah ZI kuadrat tadi, ya, adalah variabel yang berdistribusi chi-square juga dengan derajat bebas N. Bukti ya, hanya menghasilkan fungsi pembangkit momen yang sama, hanya beda di pangkatnya yang mencirikan derajat bebas. Pemanfaatan teori tadi. Di sini ya saya punya variabel Z1 sampai Z6, berarti di situ ada ukuran sampelnya 6. Masing-masing berdistribusi normal baku, ya. Kemudian ditanya, nah, kalau saya kuadratkan terus dijumlah 6Z itu tadi, berapa peluang nilainya kurang dari berapakah nilai B di mana jumlah kuadrat itu kurang dari B yang menyebabkan peluangnya sebesar 0,95. Ya, kalau digambar kayak gini. Jadi kalau saya punya distribusi chi kuadrat, saya itu sudah tahu di kirinya B itu luasnya 0,95. Di kanannya luasnya 0,05. Biasanya ini dipakai dinotasikan alfa 1 min alfa, tapi di cerita ini nggak harus ya. Ini kan bukan pengambilan keputusan, bukan pengujian hipotesis, hanya cerita tentang peluang. Tapi ilustrasi tentang peluang tadi seperti itu. Kita diminta menentukan ini B berapa sih yang menyebabkan peluang kirinya 0,95, kanannya 0,05. Seperti itu. Sedangkan variabel yang dipakai untuk menggambarkan cerita ini adalah variabel jumlah kuadrat Z, jumlah kuadrat normal baku. Nah, kenapa gambar ini bentuknya begini? Karena saya tahu jumlah kuadrat normal baku itu berdistribusi chi-square dengan derajat bebas ukuran sampel. Ya, jadi chi-square itu beda bentuk kemenjulurannya itu dari derajat bebas. Derajat bebas 6 bisa jadi bentuk menceng-mencengnya ya tetap seperti ini sih pola umumnya. Cuman akan ada sedikit perbedaan tergantung derajat bebasnya. Ya, jadi di sini teorinya seperti itu. Perkara B-nya berapa? Cari di tabel. Balik seperti tadi. Baca di tabel chi kuadrat derajat bebasnya 6.
yang luas kanannya 0,05 atau luas kirinya 0,95. Ya, cek tabel, hasilnya adalah 12,59. Bisa pakai Excel juga. Ya, nanti waktu diskusi bisa saya tunjukkan dengan Excel, atau kalau kamu punya tabel bisa cek tabelmu. Ya, cek tabelmu sendiri sekarang ya. Chi-square dengan derajat bebas 6, peluang kanannya 0,05 atau peluang kirinya 0,95 itu ada pada angka 12,59. Oke, ini tadi yang jumlah kuadrat. Nah, sekarang teori selanjutnya, bagaimana ya sebaran yang berhubungan dengan ragam sampel. Ragam sampel di sini diperoleh dari rumusan yang sudah kalian kenal, ya. S kuadrat sama dengan jumlah YI dikurangi Y bar dikuadratkan dibagi N-1. Ini rumus ragam sampel. Ya. Nah, di sini diasumsikan bahwa penyusun dari atau variabel yang ingin kita hitung ragam sampelnya di sini adalah variabel Y, I, 1 sampai N dari sampel berukuran N. Ya. Diasumsikan mereka berasal dari sebaran normal yang saling bebas dan sama. Parameternya mu dan sigma kuadrat. Dan sigma mungkin kalau bicara simpangan baku. Nah, nanti S kuadrat ini akan ditentukan sebarannya, tapi tidak secara langsung. Ya. Teori yang ada menyatakan bahwa S kuadrat ini harus dikali dulu dengan N-1, baru dibagi dengan sigma kuadrat, baru kita tahu distribusinya itu chi-square dengan derajat bebas N-1. Ini teorinya. Ya. Dari mana asal ini berasal ya, sehingga bisa simpulkan ini chi-square N-1? Saya mengolah rumus ragam sampel ini ya dengan pengolahan tertentu supaya jadinya yang di ruas kiri ini ya. Pengolahan yang saya lakukan adalah mengalihkan bentuk di atas tadi ya dengan sigma kuadrat dengan N-1, maaf, dengan N-1. Ya, kalau saya kalikan dengan N-1 hasilnya kan tinggal sigma jumlah kuadrat YI min Y bar kan, ya. Kemudian supaya distribusinya diketahui, memper ke distribusi chi-square, ini belum selesai, masih harus dibagi dengan sigma kuadrat yang jatuhnya di sini dibagi dengan sigma kuadrat. Jadi, yang kita pakai untuk mengelaborasi sifat-sifat ragam sampel itu nanti notasi yang ini. Ya. Tapi untuk membuktikan saya pakai notasi yang ini. Untuk pembuktian yang saya pakai notasi yang ini. Oke. Jadi sekali lagi, sifat ragam sampel, distribusi dari ragam sampel itu chi-square, tapi harus dikalikan dulu dengan N-1 per sigma kuadrat. Oke. Nah, itu setara dengan bentuk yang ini. Perkalian N-1 dibagi sigma kuadrat pada ragam sampel itu setara dengan bentuk yang ini. Ya. Nah, saya menurunkan sifat ini tadi sama dengan chi-square itu berdasarkan bentuk yang paling kiri ini. Ya. Tapi nanti jika ditanyakan sifat sehubungan dengan ragam sampel, kamu fokusnya pada notasi yang ada S kuadratnya. Gitu ya. Oke, jadi tadi ceritanya ragam sampel jika dikalikan dengan N-1, nih hasilnya dibagi sigma kuadrat, itu akan setara dengan notasi yang di ruas kanan. Notasi yang di ruas kanan inilah dasar kita menurunkan. Yang informasi yang sudah saya tahu adalah ini yang tadi, bahwa jumlah kuadrat dari sebaran variabel normal baku itu juga berdistribusi chi-square derajat bebas N, tapi bentuknya tidak seperti ini. Tadi kalau kamu ingat, normal baku itu asalnya dari Y dikurangi mu bagi sigma. Kalau dikuadratkan, ya ini dikuadratkan. Kalau ini terus dijumlah, ini juga dijumlah. Yang jatuhnya rumus ini. Ya, jadi beda dengan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan di sini bukan min mu, tapi min Y rata-rata. Di sini kan min mu. Sigma kuadrat di bawah sudah sama, tinggal di sini Y bar, di sini mu.
Jadi starting point-nya adalah ini. Di sini nanti coba kita olah untuk memunculkan yang begini. Karena di situ satu-satunya informasi yang sudah kita ketahui dengan pasti adalah ya komponen ini berdistribusi K kuadrat N. Nah, caranya ya dari yang sudah diketahui ini bagaimana membawanya ke sini. Nah, saya berangkat dari yang sudah diketahui ya. Jadi saya berangkat dari yang sudah diketahui ini Y min mu per sigma masing-masing kuadrat di atas pembilang dan penyebut. Saya olah supaya muncul Y bar, sesuatu yang kita tuju di sini. Dikurangi Y bar ditambah Y bar. Tadinya kan nggak ada toh? Diolah supaya ada. Oke. Setelah itu dikelompokkan. Kelompokkan, yang ini miliknya suku depan, yang ini miliknya suku yang kedua. Terus kuadrat biasa kan, dikuadratkan biasa seperti ketika kamu punya X plus Y pangkat 2, hasilnya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Sama ini juga gitu. Kita akan punya sigmanya biarkan di luar, Y min Y bar kuadrat plus 2 kali suku depan kali suku belakang plus suku konstanta yang ini kuadrat. Ya, baru jumlah ditaruh. Ingat hati-hati, begitu ada notasi sigma, jumlahan yang berperan nanti yang ada indeks I-nya saja. Yang tidak ada indeks I itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi, apa yang kamu lakukan tadi? Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian saya pasang sigma di depan masing-masing hasil perkalian tadi. Cuman di sini sudah saya taruh konstanta-konstanta di depan sigma. Ini nggak bisa karena ada I. Yang ini nggak bisa karena ada I. Di sini juga ada suku Y bar min mu yang konstan. Ya. Yang ini 0. Ya, jumlahnya 0. Jadi suku tengah ini bisa diabaikan karena jumlahnya 0. Sedangkan yang belakang ini ya sama-sama konstan. Y bar min mu itu konstan. Dikuadratkan juga tetap konstan. Di depan ada suku seper sigma kuadrat ya. Konstanta kalau dijumlah hasilnya apa? N kalinya. Ya, N kali konstanta. Nih. Jadi ini 0 hilang. Yang depan saya bagi dengan sigma kuadrat. Sedangkan yang belakang konstanta. Konstanta yang dijumlah terus sampai N suku. Hasilnya jadi N kali. Sigma kuadratnya juga dari depan. Oke. Nah, dari sini nanti kita coba telusuri bagaimana sifat masing-masing suku. Dimana kita sudah berawal dari sesuatu yang sudah jelas sebarannya. Yang ini sebarannya sudah jelas K square N. Nanti kita coba telusuri ini apa dan ini apa. Nanti pernyataannya dirubah. Yang ruas kiri ini saya namakan sebagai variabel W. Yang suku pertama sebagai variabel U. Suku kedua sebagai variabel V. Nah, ini tadi setelah kita nyatakan W sama dengan U plus V. Di mana W-nya sudah kita ketahui. Ya, dia berdistribusi K square N. Sedangkan U di sini adalah tujuan dari kita mencoba mencari sebaran dari N, membuktikan sebaran dari N-1 S kuadrat per sigma kuadrat yang di persamaan ini dalam wujud yang ini. Ya. Tinggal yang belum terungkap adalah V. Ini V ini apa? Gitu ya. Jadi V di sini bentuknya seperti ini. Tapi sebetulnya itu bisa saya coba modifikasi. Ya. Coba saya tulis lagi di sini NY bar min mu kuadrat per sigma kuadrat. Saya bisa tuliskan dalam sedikit perubahan bentuk N-nya di bawah. Oke. Terus saya jadikan satu kuadratnya yang di dalam pembilang Y bar min mu di penyebut kuadratnya kan hilang karena sudah dikeluarkan. Per-nya N jadi akar. Nah,
Kalau di sini bisa kalian lihat sudah. Ini kan Z toh. Yang di dalam ini sebenarnya adalah variabel normal baku. Ya, yang dikuadratkan. Oke. Jadi W sudah tahu. V ini yang kalau dimodifikasi sedikit baru ketahuan. Kalau suku kedua ini V dengan modifikasi itu bunyinya Z kuadrat. Ya, dan Z kuadrat dari materi sebelumnya sudah saya tunjukkan pada kalian, dia memiliki distribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Ya. Diolah lagi berarti sudah 2 yang tahu, tinggal 1. Nah, tapi pengolahannya di sini sedikit saya rubah susunannya. Jadi kalau tadi kan W sama dengan U plus V. Sekarang saya buat yang belum tahu itu di ruas kiri, yang sudah diketahui distribusinya ada di ruas kanan. Jadi bunyinya sekarang U sama dengan W minus V. W-nya berdistribusi chi-square dengan fungsi yang seperti ini, pembangkit momen. V chi-square 1 dengan fungsi pembangkit momen yang seperti ini. Ya, sesuai sifat fungsi pembangkit momen. Nah, kalau perkalian tadi dikali penjumlahan dikalikan. Kalau selisih itu jadi pembagian, ya. Jadi kalau ada selisih, kalau jumlah fungsi pembangkit momennya dikalikan. Tapi kalau seperti ini kan kita tinggal rubah aja, ya. Jadi kalau tadi teorinya dari penjumlahan itu adalah perkalian dari fungsi pembangkit momen masing-masing. Nah, sekarang MU-nya yang justru nggak tahu, tapi MW tahu, MV tahu. Maka boleh saja kan kita terapkan notasi begini, dibagi. Ya. Nah, pembagiannya dari masing-masing dalam bentuk fungsi. Satunya berpangkat min N per 2, yang di bawah pangkat min setengah. Pangkat kita jadikan 1, ya, min N per 2 dikurangi min setengah, jadinya plus ya, tapi di sini diringkas lagi. Minnya ditaruh depan, sehingga yang di belakang ini tinggal N-1 per 2, supaya bentuknya setara dengan yang chi-square fungsi pembangkit momennya chi-square yang lain. Selalu min N derajat bebas per 2. Min 1 derajat bebas per 2. Min N-1 per 2 berarti N-1 itulah derajat bebasnya. Ya, jadi dengan membandingkan seperti tadi, kita ketahuan bahwa pangkat ini yang di atasnya per 2 itu adalah derajat bebasnya. Jadi fungsi pembangkit momennya fungsinya sama, hanya beda pada pangkat. Ini derajat bebas N, yang ini derajat bebasnya N-1. Sudah terbukti, ya. Jadi sudah terbukti bahwa N-1 S kuadrat per sigma kuadrat itu memiliki derajat bebas chi-square N-1. Memiliki distribusi chi-square N-1. Pemanfaatannya ada di contoh 3 ini, ya, di mana saya punya sampel berukuran 10, pengamatannya berbunyi Y1 sampai Y10. Sampelnya tadi berasal dari populasi Y yang berdistribusi normal mu, 1. Ya. Ragam sampelnya rumusannya begini. Terus di sini ditanya, berapa nilai A dan B yang membuat peluang ragam sampel S kuadrat di antara dua nilai ya, sebesar dua nilai tersebut, dua nilai A dan B, peluangnya menjadi sebesar 0,9. Bunyi peluangnya nanti saya tunjukkan di belakang. Saya fokus pada sifat yang barusan kita buktikan tadi. Di sini ada S kuadrat yang ditanya di sini ragam sampel. Peluang, balik lagi ke tadi. Ketika kamu ditanya peluang sesuatu, maka yang ada di dalam sini itu harus ada distribusinya, sehingga kamu bisa menghitung peluang. Entah itu pakai integral, seperti yang sudah kita jelaskan awal-awal semester, menggunakan sigma kalau itu diskrit, atau barusan kita kerjakan, kalau semuanya masih ada hubungannya dengan sebaran normal, kita bisa pakai tabel sebaran normal baku. Nah, sekarang S kuadrat nih yang mau ditanya. Berarti kamu harus menunjukkan apa sebaran dari S kuadrat supaya bisa hitung peluang yang dimaksud. Padahal S kuadrat sendiri ya sebetulnya tidak disebutkan distribusinya apa, belum ada distribusinya. Yang paling dekat adalah yang ini tadi. Jadi S kuadratnya
masih harus dikali dengan N-1 dibagi dengan sigma kuadrat, baru bisa saya bilang dia berdistribusi Chi² dengan derajat bebas N-1. Ya nggak apa-apa, kalau ini yang sudah diketahui, ini saja yang kita pakai. Ya, bunyinya tadi peluang S² di antara dua nilai A dan B harus sebesar 0,9. Karena yang sudah ada distribusinya adalah bentuk ini, maka lakukan pengolahan ya di setiap sisi, di setiap suku yang ada di dalam peluang ini. S² dikalikan N-1 dibagi sigma kuadrat, berlaku pula di A, berlaku pula di B. Ya, yang tengah ini namanya boleh ganti Chi² N-1. Yang kiri biar mudah bunyikan saja itu K1, yang kanan bunyikan sebagai K2. Mengenai K1 hubungannya dengan A, ya seperti ini. Ada efeknya N, ada sigma kuadrat. B, yang K2 juga begitu, ada B, ada N-1, ada sigma kuadrat. Nggak masalah kan, semua sudah kamu ketahui. Sigma kuadratnya 1. N-1-nya berapa tadi? N-nya kalau nggak salah 10 ya tadi ya. Tinggal ganti saja. Oke. Bagaimana memperoleh nilai ini? Lihat distribusi tabel sebaran Chi² di buku-buku peluang. Ya, pakai tabel itu. Ya, di tabel itu bisa membantu kamu menentukan. Nah, kira-kira sebaran Chi² ini mirip dengan yang tadi. Ya, distribusinya menjulur. Nanti coba kamu cari batas K1, K2 yang tengah-tengahnya di sini sama dengan 0,9. Cek di tabel. Ya, tabelnya tergantung mana yang diarsir. Arsirannya yang kiri atau yang kanan. Yang jelas kalau 0,9 yang di tengah bisa jadi yang ini 0,05, yang ini 0,05 juga. Supaya totalnya sama dengan 1. Cek ya di tabelmu. Kira-kira yang mana posisi yang ini di kirinya 0,05, nilai K berapa, yang kirinya 0,05, kanannya 0,05 di K berapa. Tapi lihatnya harus pada ya derajat bebas 9. Jadi pada tabel Chi² di derajat bebas 9, lihat arsiran kiri 0,05 itu berhenti di nilai berapa. Ya kalau misalkan nyari K2 adanya arsiran kiri ya di sini jadi 0,95. Sebaliknya, arsiran kanannya K2, kalau itu yang diketahui kita pakai 0,95. Ya, jadi kanannya K1 ya 0,95. Kalau yang diketahui yang kanan. Kalau diketahui yang arsiran kiri yang dipakai 0,05. K2 pun juga gitu. Kalau infonya di tabel yang arsiran kanan 0,05 yang dipakai. Kalau info di tabel yang diketahui arsiran kiri pakainya yang 0,95. Angkanya sudah saya tuliskan di sini, mau di cross check ya. Untuk yang K1 di 3,325, yang K2 di 16,919. Kalau ada yang salah nanti coba dikoreksi dulu. Yang kita diskusikan di sesi diskusi via Zoom ya. Kemudian A-nya sesuai rumus ini, tinggal ganti sigma kuadrat dan N-1 dapat angkanya. Oke. Jadi seperti itu pemanfaatan sifat-sifat sebaran sampel. Jadi sifat rata-rata ya, jika dia diturunkan dari sebaran normal juga mengikuti normal juga, beda di ragam. Sifat jumlah kuadrat sebaran normal baku adalah Chi² dengan derajat bebas N. Nantinya itu dipakai untuk menurunkan sifat sebaran ragam sampel. Yang dipakai juga distribusi Chi², tapi ragam sampelnya masih harus dikali dengan N-1 per sigma kuadrat. Ya, adanya di Chi² dengan derajat bebas N-1. Oke, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang sebaran-sebaran yang diturunkan dari sebaran normal. Ya, untuk sementara yang ini saya cukupkan. Simpan dulu pertanyaan, nanti bisa disampaikan di sesi diskusi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.